Halo guys, hari ini kita akan bahas konsep dasar algoritma. Fondasi penting buat kalian yang mau belajar coding. Ya langsung aja tanpa basa-basi. Algoritma itu adalah langkah-langkah yang logis dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah. Ibaratnya kayak resep makanan. Ada bahan yang dibutuhkan, ada langkah-langkah dan ada hasilnya. Contohnya algoritma simpelnya ya, bikin mie. Kalau bikin mie instan nih, yang pertama rebus air, habis itu masukin mie, terus kasih bumbu, habis itu aduk, terus selesai. Nah itu udah termasuk algoritma ya. Suatu hal yang ada langkah-langkahnya itu termasuk algoritma. Terus kenapa sih? Kenapa sih algoritma penting? Algoritma penting karena yang pertama membantu komputer memahami apa yang harus dilakukan. Jadi dia nggak pusing ya. Dia udah tahu terstruktur gimana gitu ya. Habis itu mempermudah kita untuk menyusun program. Nah, kalau udah ada algoritmanya kan kita gampang ya untuk menyusun program ya, karena udah tahu mau gimana lagi, mau gimana gitu. Habis itu membuat proses lebih cepat dan efisien ya kan. Kan algoritma kan nggak mungkin dong kita bikin algoritma dengan cara yang paling jauh atau yang paling rumit ya kan. Habis itu mengurangi error dan kebingungan ya kan. Kalau udah ada algoritma nggak mungkin bingung dong karena kita udah nggak mungkin bingung dong karena kita udah bikin dari awal ya kan. Tanpa algoritma aplikasi seperti Gojek, Google Maps, Instagram nggak bakal bisa jalan ya betul. Misalnya kalau di aplikasi Gojek kan ada Google Maps tuh. Termasuk Google Maps kan itu juga termasuk algoritma ya. Habis itu ciri-ciri algoritma adalah ciri-ciri algoritma yang baik ya. Yang pertama adalah punya input yang jelas. Jadi dia jelas inputnya apa. Habis itu outputnya juga jelas. Kalau inputnya jelas, outputnya juga harus jelas dong, ya kan? Habis itu langkah-langkahnya terurut, ya, terstruktur urut gitu. Nggak langsung misalnya kalau mau bikin mie nggak direbus air langsung aduk mie ya nggak mungkin jadi ya kan. Ibaratnya gitulah, ibarat simpel ya. Habis itu hal hal pasti yang input hal pasti untuk input yang sama, dan yang kelima langkah terbatas buat infinity loop. Simple simple tapi penting untuk dipahami. Terus sekarang contoh contoh sederhananya ya. Algoritma mencetak bilangan ganjil atau genap. Langkah-langkahnya adalah yang pertama input angka. Habis itu jika angka mod 2 sama dengan nol, maka genap. Jadi kalau tidak sama dengan ganjil, tipikal hasil ya kan. Untuk contoh pseudocode-nya kita pakai Python ya, misalnya Python yang paling gampang Python sih ya guys ya. Pertama misalnya input angka, habis itu if angka persen 2 sama dengan 0,2, habis itu print print genap gitu kan. Habis itu if kan dikit else-nya print ganjil. Jadi kalau selain itu ganjil bilangannya gitu. Paham gak sih gimana jelasinnya ya? Susah sih kalau nggak ada contohnya. Ya gitulah intinya. Eh, contoh dalam kehidupan Kalau untuk contoh dalam kehidupan nyata ya, ada banyak hal sebenarnya. Apa yang pakai algoritma adalah yang pertama adalah bisa dibilang apa ya yang pakai algoritma mesin ATM aja lah, mesin ATM. Dia untuk tarik tunainya ada algoritmanya. Yang pertama kan masukin kartu ya kan, masukin kartu. Habis itu kita masukin pinnya berapa, habis itu nanti kita masukin pinnya, terus jumlah uang yang mau ditarik ya, jumlah uang yang ditarik. Habis itu udah tunggu bentar, tariklah uangnya, diambil uangnya. Dan habis itu apa ya, Google Maps ya yang saya jelasin tadi ya kan. Google Maps itu kan ada algoritmanya ya. Kita misalnya mau rute yang tercepat. Misalnya saya kan di Lampung ya. Saya mau ke metro nih. Saya mau dari Bandar Lampung ke metro. Nggak mungkin dong kita eh, lewat Lampung Timur sana, muter sana, lewat Lampung Selatan muter sana gitu, nggak mungkin kan. Pasti kita lewat latar Lampung Selatan juga. Latar Lampung Selatan juga sih. Lampung mana ya namanya? Ya pokoknya sana lah, yang sana yang jauh lah. Kalau bisa kan lewat Natar lurus gitu. Nah, habis itu apa lagi ya?
contoh tiga sih, saya ada contoh empat tadi ya kalau nggak salah ya. Shopee juga termasuk ini sih, termasuk ada algoritmanya karena dia yang pertama nginputin kita mau cari barang nih, kita pilih dulu barangnya apa, habis itu beli, habis itu kita pilih apa tuh alamat dulu ya, mau anterin di mana gitu alamatnya, habis alamat terus metode pembayaran mau apa, cash, COD ya, bukan cash, COD, transfer dan lain-lain, kita pilih pembayaran. Habis itu misalnya saya mau pakai Shopee Pay atau Shopee Pay Later lah ibaratnya gitu. Nah kita tinggal pilih aja, habis itu masukin PIN, udah berhasil pembayaran, tinggal ditunggu. Nah habis itu apa lagi ya, oh ini YouTube ini ya, YouTube ini juga ada tau, kayak misalnya kita kan ada bilang konten di atasnya. Kita pilih gaming atau musik atau apa, kan itu termasuk algoritma ya, karena kan kalau misalnya kita pilih gaming ya gaming semua, nggak mungkin dong kalau kita pick gaming yang muncul malah video masak-masak, kecuali lagi masak-masak ya. Nah pokoknya banyak banget lah ya, saya kalau jelasin gini nggak akan ada habisnya. Oke langsung aja ya, untuk tips belajar algoritma ya, yang pertama adalah supaya cepat paham, coba pecahkan masalah jadi langkah kecil ya kan. Masa tuh jangan dibikin pusing ya guys ya, dibikin jadi langkah-langkah kecil gitu kan. Terus itu bisa bisa nulis video code atau flowchart gitu, tahu kan video code atau flowchart gitu ya kan. Nggak mungkin nggak tahu lah ya, kalau nggak cari sendiri lah. Habis itu latihan problem problem sederhana dulu, dan coba platform seperti Corel dan Let's Code. Ingat kuncinya tuh latihan terus, bukan hafalan. Iya betul kan? Kebanyakan orang pada ngapalin sih, jadi dia nggak tahu. Nggak canda. Terus kesimpulan tuh algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Dengan algoritma kita bisa bikin program yang terstruktur, efisien dan mudah dipahami. Ini fondasi bahasa pemrograman. Ini adalah semua fondasi bahasa pemrograman nih guys ya. Untuk kalian yang mau belajar coding, paham algoritma sama dengan belajar coding lebih gampang. Bener nggak? Setuju nggak? Kalau saya sih setuju ya, kalau saya udah pernah mengalami. Oke, gitu aja sih dari saya. Jangan lupa terima kasih yang udah nonton. Kalau misalnya saya salah kata atau gimana, bisa tolong dikoreksi atau komen di bawah ya, apa yang harus dikatain dari saya. Oke, sekian dan terima kasih. Terima kasih lagi udah nih.